Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Badila Afida Zulfa dari kelas 12 Farmasi. Saya di sini akan mempresentasikan hasil uji coba dan hasil identifikasi larutan asam basa dengan menggunakan indikator asam basa. Untuk ujian praktek kimia farmasi pada tanggal 24 Februari 2021. Ada 5 bahan utama larutan asam basa yang akan diujikan. Yang pertama, CH3COOH, asam asetat atau asam cuka, adalah salah satu senyawa organik yang berada dalam golongan asam karboksilat. Asam asetat termasuk ke dalam golongan asam lemah. Bahan utama yang kedua yaitu HCl atau asam klorida adalah larutan akuatik dari gas hidrogen klorida dan merupakan komponen utama dalam asam lambung. Asam klorida termasuk ke dalam golongan asam kuat. Bahan utama yang ketiga, H2O, aqueous atau aqua destillata adalah air yang berasal dari proses destilasi atau penyulingan. Aqueous termasuk ke dalam golongan netral. Bahan utama larutan yang keempat yaitu NH4OH atau amonia adalah senyawa kaustik dan dapat merusak kesehatan. Amonia termasuk ke dalam golongan basa lemah. Bahan utama yang kelima yaitu NaOH, natrium hidroksida atau yang sering kita sebut soda api, adalah suatu senyawa anorganik dengan rumus kimia NaOH. Natrium hidroksida termasuk ke dalam golongan basa kuat. Pengertian asam basa. Asam adalah molekul atau ion yang dapat memberikan proton atau alternatifnya dan dapat membentuk ikatan kovalen dengan pasangan elektron. Sedangkan basa adalah senyawa kimia yang menyerap ion hidronium ketika dilarutkan dalam air. Basa adalah lawan dari asam. Macam-macam indikator untuk menguji coba sampel larutan asam basa yaitu ada 3. Yang pertama, indikator kertas lakmus. Yang kedua, indikator universal dan terdiri larutan indikator dan kertas strip. Yang ketiga, indikator alami. Uji coba dengan indikator kertas lakmus. Kertas lakmus adalah indikator yang berupa kertas yang di dalamnya terkandung senyawa organik yang dapat berubah warna pada kondisi asam dan basa. Jika suatu larutan bersifat asam, maka lakmus merah tetap menjadi merah, lakmus biru berubah menjadi merah. Jika suatu larutan bersifat basa, maka lakmus merah berubah menjadi biru, lakmus biru tetap menjadi biru. Jika suatu larutan bersifat netral, maka lakmus merah tetap menjadi merah, lakmus biru tetap menjadi biru. Hasil uji coba dengan indikator kertas lakmus merah. Sampel larutan yang pertama, lakmus merah, tetap menjadi merah. Sampel larutan yang kedua, lakmus merah tetap menjadi merah. Sampel larutan yang ketiga, lakmus merah berubah menjadi biru. Sampel larutan yang keempat, lakmus merah berubah menjadi biru. Sampel larutan yang kelima, lakmus merah berubah menjadi merah. Hasil uji coba dengan indikator kertas lakmus biru. Sampel larutan yang pertama, lakmus biru berubah menjadi merah. Sampel larutan yang kedua, lakmus biru tetap menjadi biru. Sampel larutan yang ketiga, lakmus biru tetap menjadi biru. Sampel larutan yang keempat, lakmus biru tetap menjadi biru. Sampel larutan yang kelima, lakmus biru berubah menjadi merah. Uji coba dengan indikator alami.
Indikator alami adalah indikator yang dibuat menggunakan ekstrak tumbuhan seperti bunga, umbi, kulit buah, dan juga daun-daun berwarna. Contohnya kunyit dan kol ungu. Jika suatu larutan bersifat asam, maka kunyit yang semula kuning berubah menjadi kuning terang, dan kol ungu yang semula ungu berubah menjadi merah muda hingga merah. Jika suatu larutan bersifat basa, maka kunyit yang semula kuning berubah menjadi kuning gelap hingga merah, dan kol ungu yang semula ungu berubah menjadi hijau hingga biru. Jika suatu larutan bersifat netral, maka kunyit yang semula kuning tetap menjadi kuning, dan kol ungu yang semula ungu tetap menjadi ungu terang. Uji coba dengan indikator alami kunyit. Sampel larutan yang pertama, kuning berubah menjadi kuning terang. Sampel larutan yang kedua, semula kuning berubah menjadi kuning. Sampel larutan yang ketiga, yang semula kuning berubah menjadi merah. Sampel larutan yang keempat, yang semula kuning berubah menjadi kuning gelap cenderung oranye. Sampel larutan yang kelima, yang semula kuning berubah menjadi kuning terang. Hasil uji coba dengan indikator alami kol ungu. Sampel larutan yang pertama, yang semula ungu menjadi merah muda. Sampel larutan yang kedua, yang semula ungu menjadi ungu terang. Sampel larutan yang ketiga, yang semula ungu berubah menjadi hijau. Sampel larutan yang keempat, yang semula ungu berubah menjadi biru. Sampel larutan yang kelima, yang semula ungu berubah menjadi merah. Uji coba dengan indikator universal, yaitu dengan menggunakan larutan fenoftalen atau PP. Fenoftalen atau PP adalah pewarna yang berperan sebagai indikator pH. Trayek pH fenoftalen berkisar 8 hingga 9,6. Perubahan warnanya dari tidak berwarna hingga merah ungu. Hasil uji coba dengan indikator universal larutan fenoftalen atau PP. Larutan sampel yang pertama dari tidak berwarna berubah menjadi merah muda. Sampel larutan yang kedua dari yang tidak berwarna berubah menjadi merah. Sampel larutan yang ketiga dari yang tidak berwarna tetap menjadi tidak berwarna. Sampel larutan yang keempat dari yang tidak berwarna tetap menjadi tidak berwarna. Sampel larutan yang kelima dari yang tidak berwarna tetap tidak berwarna. Uji coba dengan indikator universal kertas strip. Indikator universal atau kertas strip adalah indikator pH berisi larutan dari beberapa senyawa yang menunjukkan beberapa perubahan warna yang halus pada rentang pH antara 1 hingga 14 untuk menunjukkan keasaman, kebasaan, ataupun netral dari sebuah larutan. Jika suatu larutan bersifat asam, maka memiliki pH kurang dari 7. Jika suatu larutan bersifat basa, maka memiliki pH lebih dari 7. Jika suatu larutan bersifat netral, maka memiliki pH sama dengan 7. Hasil uji coba dengan indikator universal kertas strip. Sampel larutan yang pertama memiliki pH 4 yang artinya asam lemah. Sampel larutan yang kedua memiliki pH 7 yang artinya netral. Sampel larutan yang ketiga memiliki pH 13 yang artinya basa kuat. Sampel larutan yang keempat memiliki pH 9 yang artinya basa lemah. Sampel larutan yang kelima memiliki pH 2 yang artinya asam kuat. Kesimpulan dari hasil pengamatan uji coba asam basa yaitu sampel larutan pertama merupakan senyawa kimia asam lemah yang dihasilkan CH3COOH atau larutan asam asetat atau cuka. Sampel larutan yang kedua merupakan senyawa kimia netral yang dihasilkan H2O Aqueous. Sampel larutan yang ketiga merupakan senyawa kimia basa kuat yang dihasilkan NaOH natrium hidroksida. Sampel larutan yang keempat merupakan senyawa kimia basa lemah yang dihasilkan NH4OH atau amonia.
Sampel larutan yang kelima merupakan senyawa kimia asam kuat yang dihasilkan HCl atau asam klorida. Identifikasi asam dan basa. Di sini terlihat tabel yang berisi kesimpulan-kesimpulan identifikasi asam basa. Larutan sampel nomor 1, perubahan warna indikator lakmus merah tetap menjadi merah, lakmus biru berubah menjadi merah, ekstrak kol ungu berubah menjadi merah muda atau merah jambu, ekstrak kunyit berubah menjadi kuning terang, larutan PP atau phenolphthalein berubah menjadi merah muda. Kesimpulannya, sampel larutan yang pertama adalah larutan asam. Larutan sampel yang kedua memiliki perubahan warna indikator lakmus merah tetap menjadi merah, lakmus biru tetap menjadi biru, ekstrak kol ungu berubah menjadi ungu cerah, ekstrak kunyit tetap menjadi kuning, larutan PP atau phenolphthalein berubah menjadi merah. Kesimpulannya adalah larutan netral. Sampel larutan yang ketiga, perubahan warna indikatornya, lakmus merah berubah menjadi biru, lakmus biru tetap menjadi biru, ekstrak kol ungu berubah menjadi hijau, ekstrak kunyit berubah menjadi merah, larutan PP tetap tidak berwarna. Kesimpulannya adalah larutan basa. Sampel larutan yang keempat, perubahan warna indikatornya lakmus merah berubah menjadi biru, lakmus biru tetap menjadi biru, ekstrak kol ungu berubah menjadi biru, ekstrak kunyit berubah menjadi kuning gelap cenderung oranye, larutan PP tetap tidak berwarna. Kesimpulannya adalah larutan basa. Larutan sampel nomor 5, perubahan warna indikatornya lakmus merah tetap menjadi merah, lakmus biru berubah menjadi merah, ekstrak kol ungu berubah menjadi merah, ekstrak kunyit berubah menjadi kuning terang, larutan PP tetap tidak berwarna. Kesimpulannya adalah larutan asam. Pengukuran pH. Di sini ada tabel pengukuran pH indikator universal. Sampel larutan pertama memiliki pH 4 yang artinya adalah senyawa asam lemah. Sampel larutan yang kedua memiliki pH 7 yang artinya larutan netral. Sampel larutan yang ketiga memiliki pH 13 yang artinya larutan basa kuat. Sampel larutan yang keempat memiliki pH 9 yang artinya larutan basa lemah. Sampel larutan yang kelima memiliki pH 2 yang artinya larutan asam kuat. Berikut pertanyaan-pertanyaan dari LKS. Yang pertama, jika diketahui data larutan sampel berikut, jodohkan atau buat garis penghubung nama senyawa berikut dengan larutan sampel berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan. Sampel larutan pertama dijodohkan atau dicocokkan ke CH3COOH atau asam asetat asam cuka. Sampel larutan yang kedua dijodohkan atau dicocokkan ke H2O atau aqueous. Sampel larutan yang ketiga dicocokkan ke NaOH atau soda api. Sampel larutan yang keempat dicocokkan ke NH4OH atau amonia. Sampel larutan yang kelima dicocokkan ke HCl atau asam klorida. Nomor 2. Jelaskan dengan teori asam basa mengapa larutan-larutan tersebut digolongkan ke dalam asam basa atau netral. Yang pertama, CH3COOH dijabarkan menjadi CH3COO ditambah H+. Yang kedua, H2O dijabarkan menjadi H+ ditambah OH-. Yang ketiga, HCl dijabarkan menjadi H+ ditambah C ditambah OH- NaOH menjadi Na plus L-. Yang keempat, NH
4OH dijabarkan menjadi NH4 plus ditambah OH-. 3. Berapa trayek pH larutan indikator phenolphthalein? Warna apa yang timbul jika suatu larutan dengan pH 6 ditambahkan larutan phenolphthalein? Jadi, trayek pH phenolphthalein itu berkisaran 8 hingga 9,6. Perubahan warnanya dari tidak berwarna hingga warna ungu. Karena pH larutan yang diketahui adalah pH 6, yaitu kurang dari 8, maka warna yang timbul jika suatu larutan dengan pH 6 adalah tidak berwarna. Nomor 4. Dengan menggunakan rumus pH sama dengan min log H+, maka berapa molaritas larutan HCl yang mempunyai pH 2? Jelaskan. Jadi di sini kita tentukan konsentrasi ion H+ menggunakan data konsentrasi HCl yaitu 2 kali 10 min 1. Dan valensi asam jumlah H+ sebanyak 1. H+ sama dengan Ma kali A. 2 kali 10 min 1 dikali 1 sama dengan 2 dikali 10 min 1. Dan pH larutan adalah pH sama dengan min log H+ sama dengan min log 2 kali 10 min 1 sama dengan 1 dikurang log 2 sama dengan 1 dikurang 0,3 sama dengan 0,7. Yang kelima, sebutkan masing-masing 3 contoh obat yang termasuk asam dan basa. Contoh obat asam yaitu famotidin, ranitidin, dan nizatidin. Contoh obat basa yaitu amfetamin, efedrin, dan quinidin. Nomor 6. Apa manfaat mempelajari pH dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, NaOH atau natrium hidroksida yang sering kita sebut soda api memiliki pH basa kuat yang sering dipakai sebagai aki mobil dan juga sebagai bahan baku dalam rumah tangga, misalnya deterjen dan sabun. Yang kedua, HCl atau asam klorida yang sering dipakai sebagai bahan pemutih atau pembersih pakaian seperti body clean. Yang ketiga, tanah pertanian yang terlalu asam dinetralkan dengan kapur CaOH2 atau batu kapur CaCO3. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.